Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita tidak henti-hentinya dan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga keberadaan kita sampai pada ini hari. Alhamdulillah, semua kita dalam kondisi sehat, baik lahir maupun batin. Dan yang paling utama, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dalam nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat tersebut di atas, masih dapat memungkinkan kita pada hari ini untuk melanjutkan kegiatan ibadah Jumat kita yang kita laksanakan 1 minggu sekali. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, dengan ibadah Jumat ini akan membekas pada diri kita masing-masing dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini dan pada hari-hari sebelumnya dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan selawat dan salam, semoga tetap terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, selaku khatib pada saat ini berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri kami pribadi, dan marilah kita untuk memperbaharui
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, yang maksudnya apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Marilah saudara-saudaraku kita kerjakan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya juga untuk meninggalkannya apabila kita selalu berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kamu di muka bumi ini. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, dan bertakwalah kata Allah wahai orang-orang yang berakal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita umat Islam senantiasa berduka karena saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang pada saat dibantai oleh orang-orang kafir, para Israel yang Yahudi yang senantiasa mereka tidak beriman dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, di Palembang dan khususnya kita di Kecamatan Seberang Ulu 2 ini, kita tidak ada daya upaya saudara-saudara, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa kita ini akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis ada 3 macam Rasulullah berdoa kepada Allah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, Rasulullah berdoa di saat terjadinya kemarau panjang, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasulullah berdoa karena ditimpa berbagai macam wabah penyakit, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berdoa yang ketiga mengenai perperangan, tetapi doa yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena doa yang ketiga ini Allah akan menguji kita sampai ke mana jihad kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang sampai saat ini tak akan dapat terhitung, saudara. Saking banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah sesuai dengan janji Allah surah Al-Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa kata Allah yang pandai bersyukur atas nikmat aku kata Allah, akan aku tambah-tambah lagi. Namun barang siapa yang tak pandai mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Karena ini saudara-saudara yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat saudara-saudara, itu terjadi pada kaum Sabah. Kaum Sabah ini termasuk orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, sehingga mereka dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan bahkan tahun ke tahun terjadilah rasa kebersamaan. Sebagaimana pepatah mengatakan, kunu kal yadaini wala takunu kal uzunaini. Jadilah kamu persatuan dan kesatuan seperti dua belah tangan, saling hormat menghormati, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dan janganlah kamu menjadi persatuan dan kesatuan seperti dua daun telinga, walaupun bentuk dan fungsinya sama, tetapi tidak pernah bersatu. Mereka selalu berdebat, selalu berselisih antara satu dengan yang lain. Maka pada saat itu saudara-saudara, tanpa terasa kaum Sabah yang diberikan Allah nikmat yang cukup banyak, tetapi mereka akhirnya mengklaim yang tadinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka kufur kepada Allah, akan terjadinya menghalalkan segala macam cara. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 97, dikatakan Allah di sana, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhazna bima kanu yaksibun. Dan jika seandainya kata Allah seluruh penduduk dunia
beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, akan aku angkat rahmatku seluruh penjuru langit dan bumi. Ternyata banyak mereka mengklaim yang tadinya mereka bersyukur kepada Allah dan mereka kubur. Tunggu, kata Allah, akan aku turunkan azab merajalela akibat ulah-ulah tangan mereka ini sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita perbarui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melaksanakan ibadah ini ikhlas, saudara-saudara, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan sempurnakan ilmu kita. Allah cukupkan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Allah selamatkan rumah tangga kita. Allah jauhkan daripada fitnah dunia dan akhirat. Andai kata kita berpulang ke rahmatullah, saudara-saudara, kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kita manusia, menghidupkan dan mematikan. Pada saat nanti hari kiamat Allah akan menghidupkan kita. Kata Allah, siapa di antara kamu yang paling banyak amal-amal ibadahnya? Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, dengan kita untuk menghadapi segala problem dalam kehidupan kita di muka bumi ini, tidak ada jawaban yang paling tepat kecuali kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimu zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Apabila, kata Allah, kamu ditimpa kehinaan, di mana saja kamu berada, yang dapat membantu kamu, kata Allah, kamu dekat dengan aku dan kamu bersatu padu dengan manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan abaikan masalah ibadah. Tidak ada istilah terlambat, saudara-saudara. Selagi hayat kita masih di kandung badan, mari kita sempatkan, karena ini hari merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari. Barang siapa, kata Nabi, berdoa pada malam Jumat, pagi sampai petangnya, tidak ada hijab, kata Rasulullah, akan dapat didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila terkumandangnya azan Jumat, kita diperintahkan Allah untuk meninggalkan aktivitas kita. Apakah kita sebagai seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, mahasiswa dan pelajar, kita tinggalkan, saudara-saudara, hanya sesaat untuk kita mengingat Allah. Setelah itu, kata Allah, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, cari, kata Allah, ilmuku dan cari rezekiku, supaya, kata Allah, kamu termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita untuk memperbaharui ibadah kita kepada Allah. Kita makmurkan rumah Allah dimanapun kita berada. Semoga kita kota Palembang, bil khususnya kita kecamatan Seberang Ulu 2 ini, akan selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan marilah kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina ini, mereka meninggal dalam keadaan syahid, husnul khotimah, dapat diterima dan dimasukkan Allah golongan orang-orang yang surga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal ayat 3 dan 4 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka, dan mereka akan mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah, ampunan serta rezeki yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Nazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبتنا إيمانا لهم وأنزل السكينة على قلوبهم وأعد صفوفهم. اللهم على الكفرة والمشركين. اللهم دمر من قوى وإسرائك واستد سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين في سبيل الله رب العالمين أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.